Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Halimah dengan nomor NPM 216410437, program studi pendidikan matematika Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat bahasa. Sebelum mempelajari tentang hakikat bahasa ini, tentunya kita harus tahu apa sih pengertian dari hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa. Kemudian, di dalam hakikat bahasa ini ada yang namanya ilmu linguistik. Ilmu linguistik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, bergantung pada sudut pandang dan pendekatan seseorang peneliti. Kemudian adanya fenotik. Fenotik ini bagian dari ilmu linguistik yang mempelajari ataupun menyelidiki bunyi bahasa yang diproduksi oleh manusia tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam sebuah bahasa. Kemudian fenotik ini terbagi menjadi 3 bagian. 3 bagian fenotik, yaitu yang pertama adanya fenotik artikulatoris. Fenotik artikulatoris adalah fenotik tentang bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja menghasilkan bunyi bahasa. Kemudian yang kedua adanya fenotik akuistis. Fenotik akuistis ini mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis dan menyelidiknya dari segi frekuensi getaran, amplitudo, intensitas, dan timbre. Kemudian yang ketiga yaitu fenotik auditoris. Fenotik auditoris ini adalah mengungkapkan mekanisme penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Kemudian kita kembali lagi ke dalam linguistik. Berdasarkan telaahnya, linguistik ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu linguistik mikro dan yang kedua yaitu linguistik makro. Linguistik mikro merupakan struktur internal bahasa itu sendiri, mencangkup struktur fonologi, morfologi, sintaksis, serta leksikon. Kemudian yang kedua yaitu linguistik makro. Linguistik makro ini adalah suatu bahasa di dalam hubungannya itu dengan faktor-faktor di luar bahasa, seperti misalnya sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, dan dialektologi. Kemudian sifat-sifat bahasa yaitu bahasa itu adalah sistem. Kemudian bahasa itu terwujud lambing. Bahasa itu berupa bunyi. Bahasa itu memiliki sifat arbiter. Bahasa itu bermakna. Bahasa ini memiliki sifat konvensional, memiliki sifat unik, memiliki sifat universal, bervariasi, memiliki sifat dinamis, produktif, dan manusiawi. Kemudian tentang mikrolinguistik, cabang-cabang umum yang ada di dalam mikrolinguistik, yang pertama yaitu fonologi, yang berarti cabang yang ruang lingkupnya membahas tentang bunyi bahasa ditinjau dari fungsi. Kemudian yang kedua yaitu morfologi, yaitu anak cabang dari mikrolinguistik yang cangkupan pembahasannya tentang kata dan kelompok kata. Kemudian yang ketiga yaitu sematik, yaitu menyelidiki makna bahasa baik yang bersifat leksikal, gramatikal, ataupun kontekstual. Kemudian yang terakhir yaitu sintaksis, yaitu menyelidiki satuan-satuan kata dan satuan-satuan lain di atas kata, hubungan satu dengan lainnya dengan cara penyesuaiannya. Nah, makrolinguistik. Makrolinguistik ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu psikolinguistik, yang merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan perilaku dan alat akal budi manusia. Kemudian yang kedua yaitu antropologi linguistik, yang merupakan cabang linguistik yang menelaah hubungan antara bahasa dan budaya, terutama untuk mengamati bagaimana bahasa itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu sosiolinguistik, yang merupakan penyelidik bahasa yang berpegang pada pandangan bahwa bahasa tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial media. Kemudian yang terakhir yaitu pragmatik. Pragmatik ini adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan.
Untuk selanjutnya iaitu kita masuk mengenai tentang fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang pertama iaitu ekspresif. Ekspresif ini bahasa yang digunakan untuk menyampaikan ekspresi penutur kepada diri sendiri atau khalayak ramai dengan maksud dan tujuan tertentu. Kemudian yang kedua deskriptif. Deskriptif ini menggambarkan secara jelas tentang objek yang dibicarakan. Kemudian yang ketiga itu sosial. Bahasa sebagai alat komunikasi. Itulah yang dinamakan dengan sosial. Dan kemudian ada juga fungsi-fungsi lainnya yaitu seperti fungsi instrumental, yaitu menyampaikan keinginan. Contohnya, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa utama dalam rapat anggota DPR. Kemudian fungsi regulasi, yaitu untuk mengawasi peristiwa yang terjadi di lingkungan manusia. Kemudian itu fungsi personal, yaitu bahasa yang digunakan sebagai alat dalam mengekspresikan diri. Kemudian yaitu fungsi heuristik, yaitu mengkaji ilmu pengetahuan. Kemudian itu interaksional, yaitu hubungan sosial. Kemudian yaitu imajinatif, yaitu mengekspresikan estetik atau diri. Kemudian yang terakhir yaitu informatif, yaitu menyampaikan informasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis variasi bahasa. Variasi bahasa adalah terjadinya keragaman atau kevariasian bahasa bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial. Kemudian, jenis-jenis variasi bahasa ini ada 6, yaitu adanya variasi bahasa ideolek yang berarti variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Kemudian variasi bahasa dialek yang berarti variasi bahasa dari segi sekelompok penutur yang jumlah relatif. Kemudian yang berada di suatu wilayah atau tempat. Selanjutnya yaitu variasi bahasa Ken yang berarti bernada bermalas-malas, dibuat merengek-rengek, penuh dengan pura-pura. Selanjutnya yaitu variasi basilek yang berarti kurang bergensi atau bahkan dipandang rendah. Dan yang terakhir itu variasi akrolek yang berarti variasi sosial yang dianggap lebih tinggi atau lebih bergengsi daripada variasi sosial lainnya. Selanjutnya yaitu tentang sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dikenal sekarang berasal dari bahasa Melayu yang penutur aslinya dari tanah Melayu, yakni sebagian besar daratan Pulau Sumatera dan darat Malaysia sekarang. Kemudian pertumbuhan bahasa Melayu yang diyakini menjadi bahasa Indonesia dapat dikemukakan dengan rumusan matematika yaitu BM tambah BD tambah BA. BM yang berarti bahasa Melayu, BD yang berarti bahasa daerah, BA yang berarti bahasa asing. Secara resmi, pengikraran bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia telah dipatrikan melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kemudian tentang kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yang berarti kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini melekat sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dengan ikrar yang berbunyi menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejak 28 Oktober 1928, secara resmi telah diakui adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang kedua yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada sehari setelah kemerdekaan, diakui keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan itu termaktub dalam pasal 36 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi hakikat bahasa. Sekian dari saya, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.